A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, insya Allah nih Lebaran sudah dekat lagi, atau puasa dulu deh yang udah dekat lagi Ya Allah, Ramadan. Lebaran aja dia. Iya, saya tuh senang banget kalau Lebaran, tapi lebih suka lagi kalau Ramadan. Masya Allah, bisa aja ngelesnya. Dan Masya Allah ya, banyak banget amalan-amalan mungkin yang harus kita lakukan, dan juga banyak orang yang tidak menikmati Ramadan tahun ini dikarenakan memang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan sebelum kita lebih lanjut ya, kita akan mengajak jemaah yang di rumah untuk melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi diterjunkan di lokasi tewasnya seorang karyawati di Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Polisi membentangkan garis batas polisi di tempat kejadian. Hasil identifikasi terungkap korban bernama Iska Nurrohmah, wanita berusia 22 tahun, warga Wonodadi, Kebumen, Jawa Tengah. Korban mengalami luka bacok pada bagian punggung. Korban ditemukan sekira pukul 5 pagi. Kepada warga, korban yang akan berangkat kerja tersebut mengaku baru saja dibacok oleh 2 orang berboncengan motor. Usai membacok, 2 pelaku kabur ke arah Karawang. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Auzubillah min zalik. Jangan sampai kejadian ya, ini Masya Allah luar biasa. Kita lihat tadi ada seorang wanita ini memang yang sebenarnya niatnya pengen kerja. Ternyata tiba-tiba dalam perjalanannya ajal menjemput. Dan kita nggak tahu yang namanya ajal ini kapan datangnya, nggak pakai permisi dulu tiba-tiba terjadilah. Nah apalagi mau Ramadan ini nih ya. Namun bagaimana jika Allah ini menakdirkan kita ini untuk tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Nah hari ini kita bahas ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dengan tema banyak orang yang umurnya tidak sampai Ramadan. Dan langsung aja kita mendengarkan tausiah yang pertama dari guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin nih. Kita bicara Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat yang diberikan khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Di mana di situ banyak banget yang bisa kita dapatkan, bahkan pahala dilipat gandakan dan lain-lain. Nah tapi ada pertanyaannya nih Ustadz Maulana. Benarkah buat orang-orang ya yang meninggal mendekati bulan Ramadan, ini bisa diartikan katanya kurang persiapan menuju bulan Ramadan? Dan benarkah orang-orang yang meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang tidak bisa mensucikan dirinya pada saat dosa-dosa terdahulunya sebelum Lebaran, sebelum Ramadan ini? Mohon izin penjelasan, silakan Ustaz. Baik, izin Habib, izin Sasam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di 23 ya. 23 Sa'ban 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan untuk meraih yang namanya bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal mendekati bulan Ramadan? Apakah bisa diartikan sebagai orang-orang yang kurang mempersiapkan bekal untuk masuk Ramadan? Dan benarkah orang yang meninggal sebelum datangnya Ramadan menjadi orang yang tidak mampu memutihkan catatan amalnya yang terkena dosa selama hidupnya? Mohon maaf tanpa menggurui, bukan berarti kami yang di sini lebih bagus daripada yang di rumah, karena kita belum tahu bagaimana akhir hidup kita. Karena masih ada 7 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Ingat, meninggal mendekati Ramadan berarti kurang mempersiapkan bekal Ramadan. Karena yang berkaitan dengan kematian itu kan ada 4 nama mati. Mati, wafat, ajal, rajiun. Maka kalau kita merujuk kepada arti nama mati itu sendiri, mati itu adalah dicabutnya nyawa.
Kemudian ada wafat sempurnanya, selesainya tugasnya. Berarti memang sudah diatur. Kemudian yang ketiga adalah ajal, batasnya. Sudah sampai batasnya. Kemudian rajiun kembali ke rahmatullah. Dalam hal ini kita tetap berbaik sangka. Sekali lagi, tetap berbaik sangka. Namun yang masih hidup, termasuk siapapun semuanya lagi nonton, ayo berbaik sangka. Ayo sambut Ramadan. Perlihatkan keinginan untuk masuk bulan suci Ramadan. Sekali lagi, perlihatkan kesanggupan untuk masuk bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa senantiasa berdoa. Ingat, doa itu tarik menarik dengan takdir. Sekali lagi, doa itu tarik menarik dengan takdir. Berdoa Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikanlah kami rezeki untuk bisa masuk di bulan suci Ramadan. Tunggu dulu. Rasulullah 6 bulan sebelum datang Ramadan, tepatnya di bulan Rabiul Awal, Nabi sudah menyambut, mempersiapkan diri beliau untuk masuk bulan suci Ramadan. Kalau biasanya kita kan nanti di bulan Rajab, Sya'ban, baru kita mempersiapkan. Tapi kalau Rasulullah 6 bulan sebelumnya, dan 6 bulan sesudah Ramadan, masih ada bekas Ramadan. Jadi sepanjang tahun adalah Ramadan. Dan terakhir, selain kita menyambut, berdoa, ada bentuk usaha. Masya Allah. Perlihatkan kemauan kita. Saking semangatnya Ustadz Maulana tanggal bulan Syabannya maju. Enggak, Harusnya, saya ikut di Mekah. Oh, Mekah Di Mekah 21. 23. 21. Di sini 20. Coba lihat tanggalannya. Tanggalan saya yang salah apa? Ustadz yang salah ya? Saya belum tahu. 21 ya. Hah? 21. Jadi siapa yang benar nih? Saking Masya Allah. semangatnya. Udah gak sabar saking semangatnya menghadapi Ramadan nih. Pengen bertemu dengan Ramadan Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. 21. Di Mekah 21, di sini 20. Di sini 20. Nah sekarang kita bicara masalah tentang zaman Nabi. Di Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pada saat Rasulullah masih hidup dan para sahabat ini kerap mengamalkan doa-doa. Seperti Ustadz Maulana bilang 6 bulan persiapannya sebelum Ramadan udah berdoa terus sama Allah minta dipanjangkan umurnya untuk sampai di bulan Ramadan. Nah pertanyaannya, apanya doa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sampai di bulan Ramadan yang berikutnya, Masya Allah. Mohon izin Ustaz Syam nih, amalannya Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Mas Fadli, Habib Nabil, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم ارحمنا بالقرآن. Wahai orang-orang yang beriman, menggunakan dua kata panggil, ya dan a. Yang dipanggil adalah yang jauh ataupun yang dekat. Maksudnya, wahai engkau yang imannya besar atau imannya masih kecil, maka engkau semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau engkau mengaku ada iman di dalam hatimu untuk kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka para sahabat, menurut para tabi'in, salah satu amalan para sahabat sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun redaksi doanya berbeda-beda, ada beberapa yang sering kita amalkan dan sering kita dengar. Salah satunya, Allahumma sallimni mir Ramadan. Ya Allah, antarkan aku sampai Ramadan. Di redaksi yang lain, Allahumma sallimni li Ramadan. Di redaksi yang lain, Allahumma sallimni ila Ramadan. Serserah mau pakai yang mana. Allahumma sallimni mir Ramadan boleh, boleh li Ramadan, boleh ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan atau antarkan aku hingga bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan antarkan Ramadan kepadaku ya Allah. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah jadikan amalanku di bulan Ramadan ini engkau terima semuanya.
Maka menurut para tabi'in, para sahabat dahulu mengamalkan doa ini, yakni ingin dipertemukan dengan Ramadan, diselamatkan oleh Allah hingga bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan ingin agar Ramadan diantarkan kepada mereka, dan ingin agar amalan di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama berdoa, yang kedua berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat redaksi doanya. Dia mengatakan, mereka mengatakan, para sahabat radhiyallahu anhum wardahum mengatakan, ya Allah terima amal ibadahku di bulan Ramadan. Padahal belum masuk Ramadan. Padahal belum masuk Ramadan, mereka sudah minta, terima amal ibadahku di bulan Ramadan. Maka ada bentuk husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ada doa di awal Ramadan, meminta, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan awal Ramadan ini keamanan, keselamatan bagiku. Maksudnya adalah doa ini ketika sudah masuk Ramadan, ketika melihat hilal, sehingga merasa bahwa ya Allah jadikan aku tenang di bulan Ramadan. Ada orang tidak terbiasa berpuasa, akhirnya masuk Ramadan tidak tenang, tapi ternyata meminta ketenangan dan keamanan ketika masuk bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau bisa doanya ditulis Ustaz Syam ya. Oh ya, masukin di sosmed ya. Siap. Supaya nanti semua orang bisa berdoa, mudah-mudahan panjang umur semua, bisa menikmati Ramadan tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebelumnya kita nantikan nantikan banget lah istilahnya gitu ya. Berarti kita ini orang-orang pilihan dong Bib, mohon izin Bib ya. Dan berikutnya juga kalau kita disampaikan di bulan Ramadan umur kita, berarti kita adalah orang yang beruntung. Pertanyaannya Bib, seberuntung apa atau bagaimana keberuntungan yang bisa dijabarkan Bib? Mohon izin penjelasannya. Silakan tafadhol Bib. Masya Allah. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi Ustaz Maulana Ustaz Syam sudah menyampaikan tentang bagaimana persiapan ya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya bahkan dikatakan salafus salihin itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah siap-siap. Di kalangan mereka yang terlambat bulan Rajab dan Sya'ban itu mereka sudah siap-siap. Apakah benar bahwa orang yang sampai ke Ramadan itu beruntung gitu ya? Ada satu hadis ya dari baginda Rasul SAW, kata beliau dalam hadis sahih, ketika ditanya ayun nas khair ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa sih orang yang baik itu, yang paling baik itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya itu panjang lalu amalnya adalah baik ya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tentunya makin panjang umur seseorang, kalau kemudian amalnya baik, maka itu pasti lebih beruntung buat orang itu, lebih baik buat orang itu. Apalagi tadi para sahabat ya memperbanyak doa-doa ya, tadi Ustaz Syam menyampaikan doanya. Ada lagi doa yang lain yang juga sering dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya disunahkan kita minta supaya usia kita sampai ke bulan Ramadan. Nah, keuntungan apa saja sih ketika orang itu sampai usia bulan Ramadan? Banyak sekali ya. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dikatakan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata baginda Rasul SAW, barang siapa yang puasa Ramadan tapi dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka sudah pasti ghufira dalam bentuk madhi, menunjukkan sudah diampuni dosa yang telah lalu. Berarti keuntungan orang yang sampai ke Ramadan lalu dia puasa dengan iman, ihtisab, itu diampuni dosa. Dalam lafaz yang lain, ya baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga Bukhari wa Muslim hadisnya, barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, baik itu tarawih, tahajud, dengan iman wal ihtisab, dengan iman dan mengharap ridha Allah, juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sudah diampuni dosanya. Berarti kalau kita kebagian tarawih, kebagian tahajud, diampuni dosa kita, itu juga keutamaan. Dalam lafaz yang ketiga dikatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari Muslim juga, barang siapa bangun Lailatul Qadar lalu kemudian dengan iman ihtisab diampuni.
Belum barang siapa yang membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Belum orang yang bersedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Belum orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ayat-ayat tentang Ramadan menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang sampai bulan Ramadan. Jadi kalau dikatakan apakah ada keutamaan, keuntungan orang yang sampai ke Ramadan? Jawabannya Mas Fadli, banyak sekali keuntungannya. Masya Allah. Allah a'lam. Ya Allah. Jadi banyak banget Habib ya. Sangat banyak. Keutamaan di antara orang-orang. Maka kita harus meminta sampai ke Di antaranya Ramadan. baca Quran. Alif Ini lam curi start. mim. Curi start. Masya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi Lagi hudan lil syuting. muttaqin. Ustadz Fadli ini lagi Siap. nyogok, Oh, iya. lagi caper sama Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban, lagi syuting malah baca Quran. Ini Bib, saya bukan ada nyogok sih Bib. Saya cuma pengen aja jadi orang pilihan yang bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi yang saya lakukan ini benar gak sih Bib? Ya kalau dibilang benar sih. Oh, gitu. Tapi Alhamdulillah. ada tapinya. Tapinya apa Bib? Nah, Ada tapi apa nih? Gini, Apa tapinya nih? Pokoknya Mas Fadli nggak tahu ya, benar juga sih. Jangan-jangan nanti ajalnya nggak sampai. Enak aja, ajalnya gak sampai, emang bener masih jauh ajalnya. Didoain Ajalnya nggak dulu. sampai. Makanya diperbanyak ibadah ya. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan panjang Tapi nanti kita umur, bahas ya, amin. karena durasinya nggak cukup nih. Oh iya gitu. Nah, Habib yang akan bahas ya. Insya Allah nanti setelah Kan ini. temanya kan bener banget ini. Yang Jangan di sampai rumah, tidak jangan sampai. kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Takut Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Doain saya panjang umur ya, jamaah. Amin ya. Amin. Amin. Ustadz mau panjang umur gak?